Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat malam. Jadi video ini saya buat sebagai pengganti proxy kita yang tidak bisa dilaksanakan karena itu dan lain hal. Jadi di praktikum blockchain ini kita akan mencoba membuat atau membangun sebuah cryptocurrency sederhana, sangat sederhana sekali dengan menggunakan Python ya. Nah, saya harap kalian sudah tahu cara menggunakan Python atau tapi kalau belum paham silakan carilah tutorial-tutorial dasar tentang Python. Kemudian saya akan menggunakan Visual Studio sebagai code editornya. Kalian silakan boleh menggunakan yang lain ya, yang jelas bisa digunakan untuk pemrograman menggunakan Python. Dan kalau yang belum tahu cara install Visual Studio, silahkan cari tutorialnya. Tutorialnya yang spesifik untuk ini ya, untuk Python ya. Jadi cara install Visual Studio untuk pemrograman dengan Python. Kenapa? Karena nanti ada modul-modul yang harus kalian install untuk mempermudah kalian dalam melakukan pemrograman dengan bahasa Python. Oke, langsung saja. Jadi karena sebetulnya modulnya nggak ada, jadi kita akan mengikuti uh, apa yang ada di website ini ya. Jadi bisa kalian cari nanti kalau dari geeklab.com, judulnya How to Create a Blockchain with Python. Nah, nanti bagian awalnya kita akan mengikuti tutorial ini, kemudian nanti akan ada tambahan karena ini sangat blockchain yang digunakan atau di sini sangat sederhana sekali. Nggak ada fitur mining segala macam. Nanti akan ada tambahan di belakangnya. Oke. Jadi silakan kalian bikin suatu file Python baru ya. Jadi bikin sekarang yang plus ya dikasih nama uh, ini pakai nama kalian saja terus dikasih angka di belakangnya ya. Jadi misalnya uh, siapa Budi 1.py. Nah, untuk file pertama ini kita ngikuti yang ada di Gitler ya. Nah, ini bisa kalian baca secara singkat. Intinya adalah uh, penjelasan mengenai bagaimana blockchain bekerja. Ini kan sebetulnya sudah kita pelajari di kuliah ya. Nah, yang penting itu di bagian sini. Jadi, uh, saya harap kalian sudah belajar mengenai modul atau modul itu sebetulnya sekumpulan fitur atau sekumpulan fungsi yang biasanya sudah dibuat oleh orang lain. Jadi enaknya atau kenapa Python itu sangat populer karena sedia banyak sekali modul, yaitu program-program yang sudah ditulis oleh uh, orang lain. Kita tinggal menggunakan saja. Nah, ini kita akan mengimport modul bernama Hasleaf. Jadi ini bisa di copy atau diketik ya, di copy aja. Jadi main.py file ini nggak akan dieksekut, jadi ini cuma keterangan aja bahwa oh ini adalah uh, file nama filenya main.py, tapi kan kita namanya nama kalian ya, jadi di sini diganti. Saya namanya itu fh.py. Nah, ini juga keterangan, ini juga tidak dieksekut. Nah, yang boleh dieksekut adalah import hasleaf-nya. Kemudian uh, nah jadi hasleaf itu isinya apa? Hasleaf itu uh, adalah modul atau library yang berisi banyak fitur terkait hash. Kita kemarin sudah belajar ya hash itu apa. Jadi suatu pesan yang sudah dikodekan. Jadi script text-nya. Nah, yang akan kita gunakan adalah SHA-256. Salah satu
hash function yang paling populer, yang cukup populer. Saya sudah tunjukkan kalau website-website yang kita gunakan sebenarnya juga menggunakan SHA-256 sebagai entry atau hash function. Nah, kemudian kita buat sebuah class ya. Class ini nanti terdiri dari beberapa function. Jadi kalau masih bingung Pak, change function itu apa? Nanti ada di tutorial dasar Python. Saya tahu apakah saya nanti akan ya. Kemudian sempat, tapi kalau sempat, ini sangat umum sekali. Oke, ini kita masukkan. Nah, nanti di bawah ada penjelasannya. Sebenarnya fungsi dari script ini itu apa? Ini kita monitor, kita tuliskan. Nah, kalian perhatikan kalau di Python itu dia menggunakan hierarki ini ya, apa namanya, menjorok ini lah. Jadi ini penting karena kalau kita sembarangan nggak ini ya nggak topik ya, misalnya di sini kita mendefinisikan sebuah kelas. Kelas itu nanti akan terdiri dari beberapa fungsi, ini yang disebut dengan fungsi ya. Kemudian ini adalah isi fungsinya. Jadi def init itu adalah nama fungsi. Kemudian ini adalah isi dari fungsinya. Misalnya def init ini dipanggil, maka program akan menjalankan ini. Kalau nggak dipanggil, ya nggak dijalankan. Jadi ini nggak otomatis ini. Nah, isi dari init itu ditandai dengan bagian yang menjorok ke dalam. Jadi kalau misalnya ini saya bikin tidak menjorok, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi dianggap nanti sudah lain yang lain. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian kalau kalian pakai ini Visual Studio, kenapa bagusnya Visual Studio atau sebenarnya output editor lain juga. Kalau yang sudah dilengkapi dengan fitur correcting itu juga biasanya ada. Nih, misalnya saya bilang tadi kan dia harus menjorok ya. Kalau misalnya saya hilangkan menjorok ini, maka dia akan ada koreksi seperti ini. Ada problem, sudah dideteksi dari awal. Oh, ini nanti si cell ini tidak akan terbaca, akan terjadi error. Kenapa? Karena kita sudah membuat sebuah fungsi, maka program akan expect ada bagian yang menjorok di sini yang menandakan bahwa itu adalah isi fungsinya. Tapi ketika baris berikutnya kita kasih uh, perintah yang tidak menjorok sama sekali di sebelah kanan kiri, maka dia akan menganggap oh ini tuh setara dengan si class. Ya padahal ada suatu def atau sebuah fungsi yang belum kita isi. Nah makanya nanti akan error. Jadi ini kita kembalikan. Nah begitu kembalikan langsung garis bawahnya tadi yang merah-merah hilang. Jadi itu ya. Nah di sini ada penjelasannya. Nanti kalian baca ini ya. Jadi apa sih makna dari ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa def init ini menjelaskan suatu fungsi. Nah, init itu nanti uh, akan ter akan bikin suatu objek sendiri. Nah, kalau sebuah fungsi itu kan ada uh, misalnya fungsi x, fungsi y atau fungsi x, y. Nah, itu apa ya? Itu adalah variabelnya. Nah, dalam hal ini kita punya tiga variabel. Satu variabel self, kedua variabel previous block hash, yang ketiga adalah transaction list. Nah, kalau pakai ini tidak perlu di declare terlebih dahulu ya awalnya, jadi bisa kita tulis dulu aja. Jadi self previous block hash ini uh, bikin suatu variabel ya. Jadi self.previous block hash itu nanti diisi dengan previous block hash. Dengan self.transaction list diisi dengan transaction list. Ini penjelasan lebih jauhnya ada di bawah akan dibaca.
Nah, ini nanti penjelasan soal ini nih, yang bikin agak membingungkan ya. Jadi self dot block underscore data itu tuh apa sih? Nah, itu nanti adalah suatu eh, kalau yang datanya ini cuma kata-kata atau string yang akan kita tuliskan. Nah, kalau yang bawahnya ini block underscore hash ini itu suatu fungsi yang kita panggil pakai hashlib tadi. Makanya kita ketik di sini hashlib .sha256, artinya kita memanggil fungsi yang belum kita declare tapi sudah di declare ketika kita import hashlib. Jadi ini dipanggil sha, kemudian jadi fungsinya apa? Fungsinya merubah suatu pesan atau suatu data menjadi hash. Nah, ini kan kemarin kita sudah latihan tuh pakai yang visual-visual kemarin. Kita ngetik sesuatu terus nanti jadi sebuah angka atau alphanumerik random. Nah, gimana sih caranya ya? Caranya dengan menggunakan fungsi ini. Self block data encode hex digest. Oke. Ini kita untuk menjelaskan satu baris ini, ya satu baris ini. Ini ada penjelasannya di sini. Point block explanation. Nanti bisa kalian tulis lagi. Tapi intinya adalah nanti kita coba simulasikan. Silakan buka si Python-nya, Python shell-nya. Nah ini ya, kita coba sebetulnya yang kalian lakukan atau ketika kalian melakukan pemrograman itu kan sebenarnya kalian nulis di si uh, shell Python ini ya. Jadi aplikasi Python kalian buka itu sebenarnya kalian bisa melakukan pemrograman dari awal sampai akhir itu langsung di sini. Hanya saja nanti akan sulit mengeditnya. Jadi kalau misalnya salah ketik atau kalian ingin ganti variabel segala macam, kalau di sini kan tinggal di delete, saya diganti transaction list ini. Oh saya nggak mau pakai bahasa Inggris, terus ininya saya ganti jadi list transaksi. Ini juga berarti otomatis harus diganti juga list transaksi. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi kalau kalian program langsung di sini ya, itu nanti susah. Tapi ini bisa. Sebagai kata aja, misalnya di sini tuh kalian sudah bisa, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, kemudian A kurang B, nah nanti akan keluar hasilnya yang 1. Ini sebetulnya ada pemrograman yang works. Nah, ini di sini nanti kalian bisa masukkan yang ada di ini ya, di blok ini ya. Satu-satu nih per baris. Import hash it. Nah, nggak akan ada respon karena kita nggak manggil apa-apa ya. Kemudian kita definisikan pesannya. Pesan atau di situ message sama dengan is great. Python itu hebat. Nah, kita bikin ini ya, suatu variabel H1 yang isinya adalah hasil enkripsi dari pesan. Jadi di sini kita panggil hash read .sha 256. Kita pakai hash function sha 256. Kemudian kalau kita ketik sesuai ini, misalnya message dot encode tetap jadi nggak bisa. Kenapa? Karena kita tadi kan udah ganti ya. Kita nggak pakai message tapi pesan. Jadinya ini message-nya kita ganti dengan pesan. Nah, udah nih, kok nggak ada respon apa-apa? Nah, kita panggil lagi aja sih H1. Tadi itu cuma mendefinisikan H1. Karena kita ingin tahu H1 itu bentuknya seperti apa. Nah, H1 itu menjadi sebuah objek yang isinya hash 256 atau tag script text-nya. Kalau kita panggil, dia cuma ada keterangannya gini. Nah, kalau kita pengen lihat sebetulnya uh, realnya atau bentuk script tag-nya itu seperti apa,
kita harus panggil lagi h1.heads. Ini untuk menunjukkan, kalau tadi kan cuma definisinya bahwa H1 itu adalah objek SHA-256. Nah, kalau pengen tahu bentuknya apa, itu. Nah, kira-kira ini EC9DEE, familiar ya? Jadi sama kayak yang kemarin kita menerjemahkan suatu kata-kata lah. Nah, saya kita coba lagi pakai H2 sama dengan nah, kalau ini tadi kan satu-satu ya. Kalau yang atas ini satu-satu, jadi H1 dulu kita definisikan. Sorry, pesannya kita definisikan dulu, kemudian baru dibikin hashtagnya ini. Tapi sebetulnya kita bisa langsung aja, jadi nggak usah message sama dengan Python script, karena nanti ini kan dikopikan ke sini ya. Jadi bisa kita langsung masukkan H2 sama dengan hashlib.sha256 dalam kurung, alih-alih pakai pesan tadi, kita langsung masukkan pesannya. Tapi pakai format ya. Is not great. Nah, Python tidak bagus-bagus amat. Oke, nah nanti bisa kita panggil lagi. Nah, kita dapatkan sebuah objek SHA256. Nah, kemudian kita coba buka tuh. Isinya apa sih H2 ini? H2.digest. Nah, ini kan. Tadi kalau Python is great, maka dia EC9DE bla bla bla. Tapi kalau is not great, maka dia ganti jadi FE 512. Nah, ini nanti yang ketika mainin kita ingin ubah jadi ada angka 000 ini. Oke, kemudian cukup paham ya. Nah, sekarang ini jangan bingung ya. Jadi ini tadi tidak di copy. Ini cuman kita praktekkan di nanti kalau buat laporan ini kalian screenshot aja. Lalu menunjukkan penjelasan. Jadi ini tadi kita mendefinisikan class Bitcoin block ya. Fungsinya ini. Jadi ini tadi fungsinya apa? Fungsinya untuk mengkonversi data transaksi tadi dan previous block hash kalau sudah ada menjadi free text atau menjadi sebuah hash. Nah, kemudian lanjutannya ini. Nah, hati-hati di sini itu kita akan menuliskan transaksinya T1, T2, T3, T4. Terus class Bitcoin block titik-titik ini apa? Itu ya ini tadi. Ini menandakan sebetulnya dia tuh lanjutannya. Ini kalian enter. Kemudian sejajar dengan class Bitcoin, class Bitcoin block, kalian tulis transaksinya. Nah, ini silakan kalian tulis pakai nama-nama teman sekelompok kalian ya. Itu satu misalnya Laras mengirim 5 GC to Mark. Budi send 2,3 GC ke James. Gitu ya. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Nah, ini saya copy aja. Ingat ya, posisinya sejajar dengan kelas Bitcoin block. Nah, jadi ini transaksi 1, 2, 3, 4. Ini di luar dari fungsi ini tadi ya. Di luar dari kelas ini. Hanya dia sejajar. Nah, selanjutnya kita akan membangun blok pertama. Nah, blok pertama ini, blok pertama ya, ceritanya udah langsung ada transaksi. Tadi kan
ada 4 transaksi. Nah, 2 transaksi pertama kita taruh di blok 1, kemudian transaksi kedua nanti transaksi 34 T3 T4 kita taruh di blok kedua. Jadi ceritanya kita punya 2 blok. Nah, blok 1 itu adalah Bitcoin block. Kita bikin sebuah objek, kita panggil kelas ini tadi ya, kelas Bitcoin block. Kan udah didefinisikan. Nah, ingat, Bitcoin block butuh 3 variabel. Self, previous, sama transaction list. Maka harusnya kita nulis 3. Tapi karena yang variabel 1 adalah self, berarti itu nggak perlu diisi. Jadi self itu artinya kita cuma butuh 2 variabel saja. Variabel pertamanya apa? Variabel pertamanya previous hash sama transaksinya. From list transaksinya ya. Ini kan kayak ada transaksinya kan 2 Pak. Enggak, transaksi 2 tadi kita gabung jadi jadi satu buah list. Nanti kalau misalnya transaksinya ada 10 juga tetap dianggap satu karena digabung jadi satu list. Nah, satu list itu tandanya apa? Pakai kurung kotak ini, kurung siku. Ya. Jadi ini kita masukkan. Print ini artinya dia cuman ini ya. Kan kita sudah mendefinisikan blok 1. Nah, kita pengen tahu tulisannya apa, isinya apa, maka di print. Yang pertama, baris pertama adalah datanya. Nah, kemudian yang kedua adalah hash-nya. Kemudian, nah ini tadi kan previous hash-nya karena ini adalah blok pertama, jadi belum ada ya. Jadi ditulisnya first block. Kemudian ini yang blok kedua. Jadi transaksi 3 dan transaksi 4. Tuh. Jadi sebenarnya perintahnya itu cuma aja blok ini dan blok ini. Sisanya adalah inisiasi dan kemudian perintah untuk menunjukkan hasilnya. Nah, kemudian let's run and analyze the output we get from this piece of code. Then type in your terminal. Karena kita pakai Visual Code, jadi tinggal di play aja. Ada tombolnya run Python file. Kita run. Nah, nanti di bawah terminal muncul nih. Ini hasilnya. Nah, ini saya agak ikut bisa kayaknya. Jadi di sini ada ya hasilnya adalah blok 1 data. Jadi blok 1 datanya apa? Datanya adalah Noah mengirim 5 GC ke Mark. Kemudian Mark mengirim 2,3 GC ke James. Kemudian ini adalah first block karena tadi belum ada previous hash-nya ya. Kemudian hash-nya apa? Hash-nya ini. Nah, di blok kedua isinya adalah ini. James mengirim sebesar 4,2 Bitcoin ke Alisan. Alisan mengirim lagi nama-namanya kalau diganti dengan nama-nama kalian ya. Kemudian, nah kalau di sini karena dia adalah blok kedua yang artinya ada blok pertama, sehingga uh, bisa ini ya ada previous hash-nya. Nah ini juga waktu tes kemarin kayaknya pada banyak yang nggak paham ya. Sorry, ada banyak yang masih kurang tepat. Uh, soal gambar, ada soal yang ada gambarnya tuh. Kemudian di situ kan ada data transaksi, kemudian hash, kemudian ada nonce kalau nggak salah gitu. Terus ada satu yang saya kasih titik-titik. Jadi yang ada di blockchain tapi yang kurang tuh apa? Itu harusnya ada previous hash ya. Karena tiap blockchain kan ada previous hash-nya. Nah itu kemarin banyak sekali yang salah. Jadi ya apa-apa lah.
Oke, ini tadi sudah jadi nih script pertama kita tentang blockchain. Karena kan intinya ya kita ini intinya sih memanfaatkan si SHA untuk menghasilkan hash ya dulu. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita menghasilkan hash. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Jadi di sini eh ya ada penjelasannya. You only see text and some 64 karakter hash. Jadi ini hashnya 64 karakter ya. Nah, ini cuma menjelaskan bahwa dengan pesan yang berbeda kita akan dapatkan hash yang sangat berbeda gitu. Nanti kalau kalian coba mengganti satu angkanya, misalnya di sini kan Alisan mengirim 1,1 Gitcoin. Kalian rubah jadi Alisan mengirim 1,2 Gitcoin. Nah, itu nanti hash-nya akan berubah secara drastis. Nah, kita coba lah ya. Nah, seperti ini tadi, kalau ini kita rubah jadi 1,2. Nah, ini kalau ada tanda kayak gini artinya belum disimpan ya. Jadi jangan lupa disimpan. Di atas nih ada bulat-bulat ya. Nah, kalau udah disimpan, artinya tidak ada perubahan yang tidak ada disimpan. Kemudian kita running lagi. Nah, kita bandingkan nih. Di sini masih kelihatan ya, alhamdulillahnya. Dua hash. Kalau ininya 1,1 tadi, dia 446 C43. Nah, kalau kita ganti satu digit aja, satu angka, selisih satu doang, tapi hashnya bisa berubah secara drastis. Tuh. Nah, kemudian, nah ini ya, uh, yang terakhir, it's not that clever to base our system integrity on hand code variable. Jadi, kalau untuk bikin sistem blockchain, rasanya tidak terlalu bagus ya kalau kita uh, variabelnya itu ditulis sendiri. Ya tadi ya, yang T1, T2 gitu, kita tulis sendiri. Jadi kita butuh another approach. Nah, sekarang kita bikin file crypto nama kalian. Nama kalian, kalau yang tadi file pertama, sekarang bikin lagi satu file lagi. Kalau saya, dua ya. Berarti jangan lupa setiap file yang kalian buat itu diakhiri dengan PY supaya sistemnya tahu, oh kalian bikin script Python. Nah, ini kan kosong. Kemudian, nah, nah kita copy dulu aja. Oke, ini nanti hasilnya akan sama dengan yang tadi. Cuman ini versi lebih sophisticated, lebih canggih. Ini salah ya. Cuman, ini saya curiga nggak bisa dijalankan. Ya, karena nggak belum ada perintah untuk apa-apa sih. Oke. Oh, ini harusnya deh. Oke, jadi ini ya, ada sedikit kekeliruan. Jadi ini tadi, yang ini sepanjang ini, Flash blockchain ini hanya menggantikan
yang bagian ini aja nih. Nah, kalau tadi kan Bitcoin-nya cuma diinisiasi, kemudian uh, kita tulis sendiri ya, si previous blocknya itu apa, transaction listnya itu apa, itu kita tulis sendiri. Nah, kalau yang ini tadi akan secara otomatis, tapi intinya adalah ini hanya bagian dari ini, dari satu ini. Jadi eh, lengkapnya tetap seperti ini. Nah, atau kalau bingung, jadi kita tetap atasnya import hashlib, kemudian eh, class Bitcoin block ditulis. Nah, yang blockchain-nya yang diganti dengan ini. Ya, ini main.py import hashlib. Ini dulu, import hashlib. Kita import dulu. Ini kita hapus lagi. Import hashlib. Kemudian di sini flash Gitcoin block. Nah, kita cari yang flash Gitcoin block tadi yang di atas ini ya. Flash Gitcoin block. Ini ya. Oh, ini tetap tetap ditulis. Nah, supaya tidak manual, maka kita bikin satu class lagi. Namanya blockchain. Nah, ini ya. Class blockchain. Kita bisa aja. Oke. Kemudian kita tuliskan transaksinya. Nah, ini ya. Jadi strukturnya adalah import hashlib plus Bitcoin block. Kalau yang tadi langsung ke transaksinya, kalau sekarang kita pakai kelas blockchain. Kemudian kita tulis transaksinya, silakan diganti. Saya tetap bikin 6 transaksi, tapi dengan nama-nama pengen untuk kalian. Oke, terakhir untuk execute-nya, my blockchain. Nah, jadi di sini untuk membuat blok transaksinya cukup T1, T2, T3, T4 ditulis semua ya. Jadi nanti genesisnya udah otomatis terbuat atau dibikin, urutannya juga otomatis dibikin. Jadi kita cuma isi si transaksinya aja. Oke. Kalau sudah, kita coba running. Aja kita di sini. Ini. Nah, sekarang kenapa baru sampai ke 4? Oh iya benar. Jadi kita punya 6 transaksi ya. Jadi kita rubah jadi tiga blok. Tapi jadinya nanti 4 blok. Kenapa? Karena ada blok Genesis. Blok Genesis itu kan sebetulnya tidak ada transaksi ya. Karena belum ada uang. Uang mana yang ditransaksikan. Jadi nanti hasilnya berupa Genesis block. eh, ini 0. Nggak ada previous hash. Kemudian ini adalah hash pertamanya. Kemudian nanti ini adalah transaksi di blok kedua. Jadi ada T1 dan T2 saya dibuat persis sama dengan yang tadi. Nah, sebetulnya ya. Kalau ini tadi kalau di sini contohnya lebih baik di sini aja. Atau kalau kita mau bikin 2 blok aja bisa dihapus. Ini T3 harus ini. Apakah harus semuanya ada? Tidak harus juga. Di sini juga bisa. Bisa kita oke. Nah, yang dulunya tiga blok ya. Jadi transaksi pertama adalah Genesis. Sorry, blok pertama adalah Genesis, blok kedua ada transaksi antara
George dengan Joe, kemudian Joe dengan Adam, T1, T2, kemudian blok kedua isinya T3 dan T4. Nah, ini adalah simulasi gimana ya? Cara membuat blockchain dari dengan menggunakan Python from scratch ya. Tapi versi asal sekali. Kenapa? Nah, di sini ada sih. You cannot send the block ini by using getter and setter implement other feature like proof of work, mining, and any other concept. Jadi di sini belum ada proof of work atau miningnya, belum bisa. Setelah ini kita akan tambah. Ya, tapi videonya saya potong sih di sini dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar membuat blockchain ya, tapi fiturnya sangat masih minim ya. Jadi baru memanfaatkan SHA-256 untuk membuat sebuah hash. Nah, kalau ini sekarang kita akan tambahkan fitur miningnya. Jadi kita tambahkan nonce, kemudian ada miningnya. Jadi scriptnya ini nggak diambil dari website yang tadi ya, karena nggak ada, ini saya bikin sendiri, jadi ikutin aja yang ada di script ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah sekarang kita pakai 3 modul. Jadi import datetime ini untuk uh, modul untuk waktu real time. Nah, jadi kalau kalau tadi kan belum ada timestamp-nya. Nah, saya bilang dulu kan kalau untuk mencegah adanya ini yang berulang, apa transaksi berulang, maka tiap transaksi itu ada deadline-nya, ada waktunya, waktu dan tanggal gitu ya. Kemudian hashlib masih sama, ini untuk mengimport SH256, kemudian random ini untuk mengimport generate angka random ya. Nah, gunanya apa? Buat mining. Jadi untuk mining ini kita akan memasukkan angka random, random sampai persyaratannya terpenuhi. Jadi misalnya kita inginnya 3 angka 0 gitu. Jadi dikasih nonce yang random sampai hashnya itu ketemu 3 angka 0 atau 4 angka 0. Nah, untuk bloknya, class block, kalau tadi kan cuma ada 2 variabel ya, 3 tapi yang satu sel. Nah, kalau ini sekarang ditambah nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel. 6 variabel. Yang pertama self jadi nggak usah diisi. Kemudian index. Index ini penomoran. Transaction atau datanya. Previous hash sama dengan yang tadi. Sekarang ditambahin timestamp sama nonce. Nonce itu ingat ya kemarin. Random number use once. Jadi random number yang ditambahkan sehingga nanti hashnya punya angka 0. Sejumlah angka 0. Kemudian ini diisi semua indeks, jadi isi indeks dulu, maksudnya nanti biar variabel ini diisi belakangan, transaction, previous, merge. Kemudian ada fungsi calculate hash. Nah, calculate hash ini yang tadi pakai ini ya, hashlib, SHA, block string, encode, x, digest. Ini beda format aja dengan yang tadi, karena ini kan sekarang ditambahkan dengan ini ya, index, transaction. Kalau tadi kan cuma pure berupa transaksi aja. Nah, kalau ini kan ada banyak, ada angka, numerik. Jadi semuanya diterjemahkan ke dalam format str atau string supaya bisa di encode jadi SH256. Ya, jadi def calculate hash block string sama dengan str self.index plus str
self.transaction, str, self.timestamp, str, self.previous, semua variabel yang ada di atas tadi diterjemahkan di str. Kemudian return maksudnya variabel yang ingin kita dapatkan itu adalah hasil hash function dari SH256 dari keseluruhan string yang tadi. Gitu. Kemudian ada lagi blockchain sama kayak tadi kalau satu blok isinya apa. Nah ini sekarang blockchain itu satu blockchain isinya apa. Yang pertama tentu ada genesis bloknya. Kemudian ada nilai difficulty-nya. Nah, difficulty-nya kita set di sini. Maksudnya 3 itu artinya ada 3 angka 0 nanti hasilnya. Kemudian pending transaction, mining reward. Nah, mining reward ini nanti kita siapa minernya, nanti dia mendapatkan reward berupa kalau di sini saya tulis dua mata uang sini lah, $2 atau Bitcoin. Ini bisa dirubah misalnya rewardnya mau dikasih 3 atau 4. Kemudian self miner address. Jadi siapa yang melakukan mining tulis di sini. Hanya gantilah kalian ganti dengan nama kalian sendiri ya di miner address-nya. Kemudian ada create genesis block. Ini cuma manggil intinya yang pertama ada genesis blocknya. Kemudian ini untuk bikin chain-nya. Jadi get latest block terakhir. Kemudian dibikin self chain yang satu. Ini add transaction, menambahkan transaksinya. Kemudian ini define mine pending transaction. Nah ini jadi ini adalah fungsi untuk menjalankan proses miningnya. Jadi keseluruhan mining ya, mulai dari ininya dulu. Jadi si kata apa datanya tadi, jadi transaction non segala macam, kemudian diterjemahkan, kemudian ditambah dengan previous hash kalau ada previous hashnya, kemudian menjalankan self proof of work block. Ini juga sebuah fungsi. Fungsi proof of work itu apa? Nah disinilah ditambah si mining yang sebenarnya ya. Jadi dia punya target 0 dikali berapa self difficulty. Jadi misalnya difficulty-nya tadi bisa 3, jadi ini 0 kali 3, 0, 0, 0. Targetnya ada 3 angka 0. Kemudian dia menggunakan nonce-nya ini adalah angka random. Random di generate angka random dari 0 sampai ini ya, ini bisa ditambahkan sampai banyak. Kalau nggak ketemu, biasanya kalau difficulty-nya terlalu susah ini juga harus ditambahkan, tapi ya nanti akhirnya laptop kalian juga nggak mampu, jadi kita batasi sampai nanti katakanlah 7 gitu, nanti kalian coba-coba sendiri. Jadi dalam laporannya nanti kalian mencoba bikin difficulty-nya kalian set mulai dari 1, 2, 3, kalian catat waktunya tuh. Kalau difficulty-nya 1, berapa lama waktu yang jangan 1 lah, mulai dari 3 lah. Kalau difficulty-nya 3, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil. Kemudian nanti 4, 5, 6, 7, sampai 8 kalau masih sanggup ya. Nanti dicatat berapa waktunya dibikin grafiknya. Kemudian ini get balance-nya. Nah ini untuk mengecek apakah si orangnya itu memang punya uang yang cukup. Saya belum mencoba menjalankan ini ya. Ceknya apakah misalnya Budi atau Susanti belum punya uang, dia bertransaksi apakah bisa atau enggak. Kita bikin aja ininya. Nah kemudian ini jadi dev get balance. Nah salah satu dari apa sih ya, import time, import state, import random, kemudian bikin class block. Ini saya hide aja, saya bukan hide ini.
Oke, biar kelihatan semua ya. Jadi import deadlift, ini bloknya seperti ini. Kemudian kita definisikan calculate hash. Ini semua ini ya ke bawah. Kemudian kelas blockchain define initiate self. Ini section difficulty pending transaction mining reward, ini nggak usah diisi yang ininya. Nah ini tadi ya self difficulty-nya di sini. Jadi berapa angka nol nanti kalian variasikan dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian mining reward-nya kalian boleh rubah tetap. Self miner address-nya adalah Budi. Kemudian ke Genesis block, Nah ini agak panjang ke kanan, jadi dev mine pending transaction self block. Nah, ini untuk proses miningnya di sini. Nah ini bagian dari sini. Jadi ini adalah fungsi yang nanti akan dipanggil di sini ya. Proof of block. Jadi miningnya sebetulnya di sini. Jadi dia minta angka random sampai apa? Sampai terpenuhi tadi ada angka 0 ini sebanyak self difficulty. Get balance, kemudian, nah ini mulai di sini baru transaksi kalian bisa kalian tulis. Jadi blockchain a transaction form. Nah ini kalian ini formatnya lebih dirapikan aja. Kalau tadi kan T1, T2 terus dari Budi berapa dolar ke Susanti. Ini cuma dirapikan aja. Form siapa? Budiman tuh Susanti jumlahnya berapa? 2. Jadi ini Budiman memberikan Susanti sebanyak 2 dolarnya ini. Jadi dalam blok kedua, karena blok pertama dari Genesis, blok kedua transaksinya ini, blok ketiga transaksinya ini, blok keempat transaksi ini. Nah ini silakan kalian ganti dengan nama kalian, jumlah ini mah disamain aja lah. Di blok kedua itu ada 2 transaksi, blok ketiga ada 1 transaksi, blok keempat ada 2 transaksi lagi. Nah kalau sudah, ini perintah untuk menampilkan hasil transaksi yang sudah berjalan ya. For block in blockchain.chain. Nah itu suruh print. Sekarang kita coba jalankan. Nah ini karena difficulty-nya cuma 3, jadi langsung bisa keluarnya sih. Jadi blok 1 tadi, uh, blok 0 ya, ini Genesis. Ini ada waktunya di sini. Absen 2024, 04, 1, 16 April ya. Nah hari ini yang 11.13, 41. Kemudian previous hash-nya 0 karena dia Genesis, jadi belum ada previous hash. Kemudian nonce-nya masih 0 karena nggak ada pesannya. Jadi hash-nya ini nggak perlu 000 di depannya. Apa? Karena ini masih Genesis. Nah, di blok 1 baru dia uh, muncul ya. Nah, nanti kalian 11, 13, 41. Nah, waktunya tuh ngambil dari mana? Jadi selisih antara blok 0 ke blok 1 itu diambil dari sini. Ini kan ada waktunya di blok 1 itu dihasilkan di 41.07 detik. Nah ini ada transaksinya. Form Budiman, Susanti jumlahnya 2. Form Susanti to Budiman jumlahnya 1. Nah yang terakhir ada form non to Budi amount 2.0. Karena Genesis ya, karena dia yang melakukan mining. Jadi si Budi akan dapat um, uang sebesar 0, 2.0 karena dia melakukan mining. Di sini juga nanti ada karena Budi terus yang mining. Seperti itu. Nah, ini kelihatan ya di hash-nya selalu ada 3 angka 0. Hash-nya 3 angka 0. Seperti itu silakan. Nah, coba kita kalau misalnya
Nah, kita lihat ya, dari blok kedua ke blok ketiga, 41, 41. Nah, ini kan selisihnya nggak sampai 1 detik ya, 0,1 detik. Jadi untuk melakukan mining itu kan kalau difficulty-nya 3, kita butuh waktu 0,1 detik. Sekarang kalau kita rubah difficulty-nya menjadi 4. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita jalan. Nah, sekarang udah berasa nih, mulai agak lama. Nah, oke, sudah keluar ya. Kita ambil di selisih antara blok kedua dan blok ketiga aja. Jadi masih sama-sama ini 11, 16, 24. Jadi masih di detik yang sama. Tapi selisihnya sekarang kalau tadi 0,1 detik, sekarang selisihnya 0,3 detik. Jadi ada selisih di situ. Jadi semakin tinggi difficulty-nya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Secara umum akan semakin lama. Walaupun kadang ya namanya random number ya. Nah, kalau ini kan selisihnya ada 0,2, 0,4. Nah, ini kalian cari rata-ratanya aja ya, rata-rata. Jadi dari blok 1 ke blok 2 selisihnya berapa, blok 2 ke blok 3 selisihnya berapa, kalian rata-rata terus di ini ya, bikin grafiknya. Oke, mungkin itu aja ya kalau mengenai ininya, cara membangunnya. Walaupun soal private key, secret key belum bisa kita masukkan, ya nggak apa-apa lah. Paling nggak kalian sudah ada gambaran tentang blockchain, atau paling nggak kalian sudah bisa menggunakan Python sekarang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.